Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restam Sari. Di sini saya akan mereview materi karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik. Ciri khas dari pembelajaran tematik ada 6. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema ada 4. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat, dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Departemen Pendidikan Nasional 2006 ada 7. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik ada 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi, dan yang keempat, prinsip reaksi. Prinsip penggalian tema dalam pembelajaran tematik ada 7. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.
Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik ada 3. Yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik, diperlukan beberapa langkah-langkah positif, yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri, di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.